Halo semua, kembali lagi di Ontel Podcast yang menyerap obrolan mahasiswa teknik lingkungan yang disajikan secara digital. Sebelumnya kenalin, gue Iqbal dari angkatan 2018. Dan di episode kali ini, gue yang bakal nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan ngomongin soal fenomena yang belum lama ini kejadian dan sempat ramai juga nih di media sosial. Nah, jadi kita bakal ngebahas tentang peristiwa di Teluk Meksiko di mana waktu itu sempat muncul kobaran api di permukaan air yang beberapa orang menyebutnya Eye of Fire atau mata api. Sebelumnya, buat Enviro People yang belum tahu, Teluk Meksiko ini merupakan salah satu wilayah penghasil minyak mentah dan gas alam Amerika Serikat yang bisa dibilang salah satu lapangan minyak terbesar di dunia. Nah, sampai muncul kobaran api itu gimana sih kronologinya? Pasti Enviro People bertanya-tanya nih. Jadi, di tanggal 2 Juli 2021, kurang lebih pukul 5.15 pagi waktu setempat, ada laporan kebocoran pipa bawah laut di lapangan eksplorasi migas Kumalupzak, Teluk Campeche, Meksiko. Nah, pipa gas bawah laut ini milik perusahaan energi nasional Meksiko, yaitu Petróleos Mexicanos, atau biasa disebut dengan Permex. Ternyata pipa gas bawah laut yang digunakan untuk menyalurkan gas dari kilang ke permukaan mengalami kerusakan hingga menyebabkan kebocoran gas dan menyebabkan kebakaran di permukaan perairan Teluk Meksiko. Nah, buat ngendalin kebocoran pipa gas itu, Permex melakukan penutupan katup interkoneksi sebagai upaya menghentikan kebocoran gas diikuti dengan upaya pemadaman. Kalau ada Enviro People yang udah lihat videonya nih di media sosial atau di berita-berita yang ada di TV nasional, pasti ngeliat juga ada beberapa kapal yang dikerahkan dan menyemprotkan sesuatu ke kobaran api. Nah, yang disemprotkan oleh kapal-kapal tersebut adalah nitrogen untuk memadamkan api biar tidak semakin menyebar luas. Kurang lebih butuh waktu sekitar 5 jam nih Enviro People, sampai akhirnya kobaran itu berhasil dipadamkan. Gak lama kemudian, jaringan gas di negara Amerika Utara itu kembali normal. Dan dari insiden ini, Angel Carizales, kepala regulator keamanan Meksiko, sempat nge-tweet kalau nggak ada kebocoran minyak yang terjadi. Pihak Permex menyatakan tak ada korban luka maupun jiwa atas insiden tersebut. Walau begitu nih, ini bukan pertama kalinya insiden-insiden semacam ini terjadi. Jadi kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu, di Januari 2013, sempat terjadi ledakan yang disebabkan oleh penumpukan gas di kantor pusat perusahaan Meksiko dan menewaskan 37 orang. Lumayan serem juga ya nih, bisa menewaskan 37 orang. Kemudian di tahun 2015, 4 pekerja tewas, 16 terluka, dan lebih dari 300 orang harus dievakuasi setelah terjadi ledakan di platform Apcatun Permanente di Teluk Meksiko. Nah, di samping korban jiwa yang udah gue sebutin tadi, peristiwa-peristiwa semacam ini udah pasti dampaknya gede banget ke lingkungan. Bisa lo bayangin nggak seberapa luas ekosistem laut yang rusak kalau kejadian kayak gini ibaratnya udah jadi langganan nih di industri energi tak terbarukan. Perusahaan besar kayak Permex juga harus bertanggung jawab terhadap insiden-insiden kayak gini, biar nggak terulang lagi dan lagi, karena selain membunuh banyak biota laut, habitatnya pun juga ikut rusak. Apakah udah saatnya kita beralih ke energi bersih terbarukan? Oke, sampai di sini dulu di episode kali ini. Jangan lupa follow Ontel Podcast biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. See you, Enviro People!